Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebelumnya kita telah belajar mengenai materi berita, yaitu definisi dan unsur-unsurnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai berita, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk memahami struktur dan kaidah kebahasaan berita, mohon pastikan bahwa kamu sudah menguasai mengenai unsur-unsur berita, karena ini sangat berkaitan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan berita. Nah, manfaatnya bagi kehidupan kita untuk mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan adalah kita jadi mengetahui di mana letak informasi penting dalam berita, sehingga kita bisa menggunakan waktu dengan efektif atau efisien tanpa membuang waktu lama untuk membaca berita sampai selesai. Ya, pertama kita akan belajar mengenai struktur berita. Struktur itu adalah susunan. Struktur berita terbagi atas dua. Pertama yaitu informasi penting, dan yang kedua informasi yang tidak penting. Informasi penting berisi pokok-pokok informasi. Artinya inti dari berita terdapat di informasi penting. Sedangkan informasi tidak penting berisi informasi yang tidak ada kaitan langsung dengan judul berita. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikutnya. Ya, sebelumnya Ibu sudah mengatakan mengenai informasi penting dan informasi tidak penting. Informasi penting terdapat di bagian kepala berita. Nah, bagian kepala berita itu berisi informasi penting yang terdiri dari 5W1H atau bahasa Indonesianya adalah adik Simba. Lalu, setelah kepala adalah tubuh berita. Tubuh berita tidak berisi 5W1H, namun masih berisi informasi pendukung. Artinya masih berkaitan dengan isi beritanya. Nah, sedangkan ekor berita berisi informasi tidak penting, yaitu informasi yang tidak ada kaitan langsung dengan berita. Nah, mungkin kamu masih bingung. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja ke contoh. Ya, sebelumnya Ibu sudah menandai dengan warna hijau untuk kepala, warna biru untuk tubuh, dan warna kuning untuk ekor berita. Nah, di contoh juga Ibu tandai dengan warna yang sama. Ya, beritanya kita masih menggunakan contoh berita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pelabuhan Merak yang padat. Ya, yang berwarna hijau, bagian yang berwarna hijau adalah kepala berita. Disinilah terletak unsur 5W1H atau adik Simba. Jadi kalau kita mau membaca berita dengan cepat tanpa membacanya semuanya, cukup bacalah paragraf di awal-awal karena disitulah terletak 5W1H-nya. Ya, selanjutnya adalah tulisan yang berwarna biru. Ini adalah tubuh berita. Yang hijau tadi adalah kepala, yang biru adalah tubuh berita. Nah, bagian biru ini atau tulisan yang berwarna biru ini masih informasi penting, tapi untuk mendukung berita saja, hanya untuk mendukung berita. Nah, sedangkan bagian yang warna kuning ini adalah ekor berita atau berisi informasi yang tidak penting. Oke, Ibu lanjut. Ibu akan ingatkan mengenai isi berita yang Ibu jadikan contoh ini. Isi berita ini mengenai tentang pelabuhan Merak yang dipadati oleh truk. Artinya, informasi pentingnya itu adalah mengapa pelabuhan Merak bisa dipadati truk. Lalu siapa yang memadati, bagaimana, apa, dan mengapa dipadati. Sedangkan bagian yang warna kuning, akan tetapi akibat penumpukan truk tersebut,
beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2-4 hari untuk bisa masuk kapal. Itu adalah bagian yang tidak penting, meskipun masih membahas mengenai penumpukan truk, tapi tidak ada kaitannya dengan bagaimana pelabuhan bisa dipadati, karena bagian ini hanya membahas mengenai keadaan atau kegelisahan dari supir truk yang menunggu hingga 2-4 minggu. Nah, itu dianggap tidak penting. Selanjutnya kita membahas mengenai kaidah kebahasaan berita. Kaidah itu artinya aturan. Jadi aturan kebahasaan dalam berita. Ada 6 aturan dalam kebahasaan berita. Pertama yaitu menggunakan bahasa baku atau bahasa standar, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan keterangan waktu dan tempat, dan menggunakan kata kerja mental. Ya, untuk contohnya langsung saja. Yang dimaksud dengan bahasa baku itu adalah atau bahasa standar, yaitu bahasa yang diketahui oleh orang banyak karena susunannya atau penulisannya sesuai yang telah disepakati. Misal bahasa Indonesia, kita telah sepakat bahasa baku adalah tidak, sedangkan tidak baku adalah enggak. Nah, kalau dalam penulisan berita kita menggunakan bahasa tidak baku, maka bisa jadi kemungkinan besar tidak semua orang akan paham maksud atau arti dari kata yang kita gunakan. Contoh di sini adalah pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Nah, jika kata dipadati kita ubah menjadi ngepadatin, maka kalimatnya akan kita ubah truk ngepadatin pelabuhan Merak. Nah, kata ngepadatin belum tentu dipahami oleh semua orang. Misalnya ini koran Indonesia, jadi tidak mungkin, kemungkinan besar tidak semua masyarakat Indonesia tahu apa arti kata ngepadatin, tapi kata dipadati tahu karena itu sudah sesuai dengan aturan yang diketahui dan disepakati bersama. Lalu kemudian yang dimaksud dengan bahasa standar ini adalah gunakanlah bahasa yang diketahui banyak orang. Jangan menggunakan misalnya bahasa daerah. Jika berita menggunakan bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, maka orang dari suku lain tidak akan mengerti artinya. Itulah maksudnya berita harus menggunakan bahasa baku atau bahasa standar. Ya, kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah ucapan seseorang yang dituliskan secara utuh tanpa mengubah isinya. Jadi dituliskan secara utuh dan ditandai dengan tanda petik. Kemudian konjungsi bahwa. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung antar frasa dan bisa juga menjadi kata penghubung antar kalimat. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai kalimat langsung, nah konjungsi bawah ini biasanya digunakan untuk kalimat tidak langsung. Jadi untuk kalimat yang bentuknya tidak langsung. Contoh, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan Riau terbakar. Nah, bahwa ini untuk mengantarkan kita atas pernyataan atau informasi yang disajikan. Itulah yang dimaksud dengan konjungsi bahwa. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang aktivitasnya tidak dapat kita lihat karena aktivitasnya ada di pikiran orang atau ada di pikiran seseorang. Berbeda dengan kata kerja yang biasa, misal menyapu, menulis, bermain game. Nah, itu kan kita bisa melihat aktivitasnya. Sedangkan kata kerja mental aktivitasnya di pikiran. Itulah mental. Contohnya misalnya memikirkan, membayangkan, berpraduga, berkesimpulan, dan sebagainya. Baik, contohnya adalah warga membayangkan seandainya hujan kembali turun dengan terus-menerus. Kata kerja mentalnya adalah membayangkan. Inilah yang dimaksud dengan kata kerja mental. Dan yang
Dan selanjutnya adalah keterangan waktu dan tempat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berita haruslah fakta. Nah, salah satu faktanya atau salah satu cara untuk menunjukkan fakta dari berita adalah dengan menyertakan waktu dan tempat. Jadi dapat dibuktikan. Contoh, usai menjalani latihan bersama timnas di Hall Basket Gelora Bung Karno Arena, Senayan, Kamis tanggal 25 bulan 7 2019. Waktunya adalah Kamis tanggal 25 bulan 7 2019. Dan tempatnya adalah Hall Basket Gelora Bung Karno Arena Senayan. Nah, apabila berita tidak disertakan dengan waktu dan tempat, maka kita akan bertanya-tanya benar atau tidak berita tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan keterangan waktu dan tempat pada berita. Kemudian selanjutnya adalah kata kerja temporal. Ya, ini yang terakhir, kata kerja temporal. Temporal berasal dari kata tempo atau waktu, atau bisa juga menyatakan urutan. Contohnya adalah kemudian, ini kecil tapi masih nampak ya. Kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Itulah kata kerja yang menunjukkan waktu. Bisa juga lalu. Nah, contohnya, kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian. Nah, kenapa di berita menggunakan kata kerja temporal? Agar informasi yang disajikan sistematis atau berurutan. Dengan demikian, pembaca ataupun pendengar dapat dengan mudah untuk memahami isi berita. Nah, untuk memastikan bahwa kamu sudah menguasai materi ini, kerjakanlah LKS halaman 16 sampai halaman 21, pilihan ganda bagian A. Kamu langsung saja kerjakan di buku LKS, kumpulkan ketika kamu ke sekolah. Apabila tidak diizinkan ke sekolah, kamu boleh titipkan kepada orang tua atau wali. Nah, apabila orang tua atau wali tidak bisa, kamu boleh memfotokannya dan kirim ke ibu hasilnya. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah ternyata berita terdiri dari dua bagian, yaitu informasi penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting berita dapat dilihat di bagian kepala dan tubuh berita. Sedangkan informasi tidak pentingnya terdapat di ekor berita. Dan berita memiliki kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan bahasa baku, menggunakan kata kerja, mental, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan konjungsi temporal, keterangan waktu dan tempat. Nah, dengan belajar ini, Ibu berharap kita dapat menggunakan waktu dengan efektif untuk memperoleh informasi dari berita tanpa membuang waktu lama untuk membaca berita sampai habis. Jadi kita bisa memperoleh atau mendapatkan informasi pentingnya dari bagian kepala dan tubuh berita. Lalu, ini juga semoga bermanfaat untuk kita apabila mau membuat berita. Jadi dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari. Dengan demikian, berita yang akan kita hasilkan menjadi berita yang baik dan sesuai dengan standar berita.